Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Sardi. Kali ini kita akan berbicara sekaitan dengan filsafat ilmu atau sekaitan dengan epistemologi. Ya. Seringkali orang bertanya, kenapa kemudian kita perlu belajar filsafat, belajar epistemologi, belajar yang sifatnya bisa merangsang logika berpikir kita, cara berpikir kita. Sedangkan kemudian kondisi saat ini itu sudah tidak lagi mengharuskan kita untuk bagaimana caranya kita berbicara persoalan demikian. Ya, kenapa kemudian kita tidak saja berbicara tentang yang bisa membuat proses menunjang kehidupan kita di era digitalisasi ini. Misalkan, bagaimana kemudian kita berbicara tentang menjadi ilmu menjadi seorang influencer, menjadi YouTuber, menjadi startup apa dan sebagainya. Kenapa kemudian kita tidak belajar itu saja? Ya, karena kondisinya yang mengharuskan kita untuk harus belajar itu. Jawabanku simpel saja sih sebenarnya. Kenapa itu tadi? Karena ada hal yang perlu kita ketahui di luar daripada itu. Belajar epistemologi, belajar filsafat ilmu, kita akan mengetahui asal usul, kemudian prosedur, kemudian metodologi, kemudian validasi ilmu dan cara mendapatkan ilmu sendiri. Oke, saya berikan sebuah analogi sederhana sih sebenarnya. Ya, misalkan kondisi saat ini corona yang menjadi polemik kemarin juga rapid test, bahwa ada banyak orang yang meragukan rapid test itu. Katanya rapid test itu datang dari Cina dan sebagainya, sehingga ada perlu kita pertanyakan dan perlu kita ragukan. Nah, terlepas daripada itu, saya tidak akan masuk pada persoalan wilayah itu, tetapi kemudian saya ingin masuk pada wilayah logika sistem yang ada di rapid test itu sendiri. Seperti contohnya misalkan di rapid test itu kan sebenarnya ada logika sistem yang bekerja di dalam. Sebab tidak semerta-merta misalkan remote AC ini saya analogikan sebagai alat untuk rapid test bahwa dengan dimasukkan darah ini langsung orang terdeteksi corona ataupun tidak corona, reaktif ataupun tidak reaktif, ketika kemudian alat ini tidak memiliki logika sistem yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, alat ini telah dirancang dengan logika sistem, misalkan ketika kemudian orang mempunyai suhu badan misalkan 37,5 derajat Celcius, maka itu dikatakan corona dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu indikator kemudian bahwa dia dikatakan corona gitu. Nah, timbul pertanyaan, apakah dengan cara seperti itu akan terjadi sebuah kesalahan? Ya jelas bisa saja ada terjadi kesalahan dan sebagainya. Bisa saja ada orang yang merekayasa dan sebagainya. Taruhlah misalkan saya berikan sebuah alat tandingan. Kalau kemudian saya menciptakan, misalkan memberikan sebuah logika
logika sistem di dalamnya, bahwa berbanding terbalik dengan yang tadi, bahwa kemudian logika sistem yang saya bangun di dalamnya, ketika orang mempunyai suhu badan 17 sampai 20 derajat Celcius itu dinyatakan corona, maka itu bisa saja, ya toh? Karena ya itulah kemudian kenapa kita perlu belajar terkait persoalan epistemologi, karena ada hal-hal yang kemudian perlu kita cari tahu asal usulnya seperti apa, kemudian sumbernya bagaimana, kemudian cara mendapatkan dan memvalidasi ilmu itu seperti apa. Nah, ini salah satu contoh sederhana sih sebenarnya. Nah, sebagai contoh misalkan, saya berikan satu analogi untuk bisa memperkuat argumentasi ini. Misalkan saya berikan sebuah analogi bahwa ketika kemudian ya karena saya di tempat kerja sekarang yang bergerak di bidang mesin makanya saya ambil logika mesin saja, bahwa kemudian di mesin ini ada logika sistem yang berjalan. Misalkan mesin ini bisa menghasilkan bunyi, bisa menghasilkan getaran ketika kemudian diberikan sebuah bahan bakar, taruhlah contohnya solar dan sebagainya, dan dia akan bisa menghasilkan bunyi dan getar. Itu logika sistem yang kemudian telah dibangun di dalamnya. Nah, tapi kemudian ketika saya berikan sebuah analogi yang menjadi bertolak belakang dengan itu, bahwa saya menciptakan sebuah produk mesin yang kemudian dengan diberikan bahan bakar berupa air, dia bisa menghasilkan getaran dan bunyi, maka itu bisa saja. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana kemudian kita harus perlu mengetahui itu semua. Nah, makanya kita perlu belajar epistemologi, perlu belajar sumber-sumber memvalidasi dan cara mendapatkan ilmu sendiri. Nah, seperti misalkan turunan filsafat ilmu itu kan ada 3 yang selama ini kita kenal ya. Ada yang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, aksiologi ini kita akan berbicara sekaitan dengan apa yang ada, apa yang dikaji oleh ilmu itu sendiri, oleh ilmu pengetahuan yang telah ada misalkan. Nah, saya berikan sebuah gambaran bahwa analogi juga ya. Misalkan ini meja, ini adalah sebuah meja. Ini meja ya teman-temannya, ini meja. Kita sudah paham realitas yang ada itu adalah meja. Nah, itu berangkat dari ide atau gambaran bahwa pengetahuan dasar kita itu adalah meja. Dalam ontologi sebenarnya meja yaitu menggunakan realitas tentang meja itu sendiri. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat dan bisa mengenali bahwa itu adalah sebuah meja. Tidak peduli bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun panjang, ukuran dan modelnya, warnanya, fisiknya apa dan sebagainya, tetapi kemudian benda itu menurut pemikiran dan realitas yang ada itu adalah meja, seperti itu. Nah, saya berikan juga analogi sederhana sih, satu misalkan sahabat kita ini, kita berteman dari SD dan kita akan selesai di kelas 6 SD dan kita akan berpisah di situ. Ya, suatu nanti 20 tahun nanti kita akan ketemu, ya pasti ada perubahan, entah itu bentuk fisik, entah itu gaya rambut apa dan sebagainya. Tetapi kita tidak persoalkan itu. Yang menjadi persoalan dia adalah sahabat kita, dan itu adalah ontologi. Nah, seperti tadi meja itu tadi. Nah, oke, setelah ontologi kita masuk pada epistemologi. Nah, contoh lain dari rapid test dan mesin tadi ya, kita ambil
meja tadi saja ya, meja tadi saja bahwa uh, epistemologi itu ketika menggambarkan sebuah meja ya akan ada muncul beberapa pertanyaan. Misalkan dari mana kita tahu kalau itu meja? Dari mana kita tahu kalau itu meja? Kemudian dasar apa pemikiran itu yang beranggapan kalau itu adalah meja? Ya. Kemudian setelah itu muncul pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan panca indera, misalkan penglihatan apa dan sebagainya. Setelah kemudian ditangkap oleh panca indera, kemudian dikelola oleh akal, dianalisa oleh akal, sehingga mampu mengkategorikan bahwa itu sebagai ilmu pengetahuan di sini, sebagai ilmu pengetahuan, sehingga kita perlu belajar kemudian bagaimana caranya mengetahui asal usul dari mana, kemudian metodologi untuk memvalidasi apa, untuk cara mendapatkannya seperti apa. Ya, ontologi sudah, epistemologi sudah, kita masuk pada aksiologi. Aksiologi sih sebenarnya dia berbicara tentang manfaat pengetahuan yang telah kita dapatkan, manfaat pengetahuan yang kita miliki. Misalkan tadi kita sudah pahami terkait persoalan meja apa dan sebagainya. Kemudian yang muncul pertanyaan bahwa apakah pengetahuan tentang meja tadi dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman, ini sih sebenarnya pengantar singkat sih yang kemudian bisa saya share, bagikan ke teman-teman apa dan sebagainya. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau ada yang perlu dikoreksi, silakan di komentar aja ya teman-teman ya. Baik, oke, sedikit pengantar singkat terkait persoalan epistemologi yang dengan penuh keterbatasan ilmu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.